Dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Jadi seperti orang mencuri, orang membunuh sekalipun ya, berbohong, dia melakukan itu tuh di luar dirinya gitu buat orang. Tapi kalau Anda berbuat cabul itu di dalam diri Anda bersetubuh dan terikat. Jadi perzinahan, percabulan itu dosa yang mengikat. Halo Shalom, saya mau sharing ke kalian tentang bahaya percabulan dan perzinahan, tapi khususnya bahaya percabulan. Sebelumnya kalian harus tahu dulu perbedaan percabulan dan perzinahan. Percabulan itu dilakukan anak muda yang belum menikah dan mereka melakukan hal-hal cabul dulu dan sampai hal-hal yang emang bersetubuh gitu ya. Itu dinamakan percabulan, dilakukannya sebelum menikah. Tapi kalau perzinahan itu adalah orang yang udah nikah, kemudian dia punya affair sama orang lain, itu disebut perzinahan. Dan kedua dosa ini, baik percabulan atau perzinahan, dalam bentuk apapun tidak diizinkan, dan itu disebut adalah emang dosa gitu. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Jadi orang cabul, orang penjinah, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan nggak ada kompromi ya teman-teman. Kalau emang demikian, ya berarti demikian. Tidak ada abu-abu. Seks itu sebenarnya berkat dari Tuhan, tapi seks itu bukan coba-coba, dan seks itu yang sekarang mungkin sama iblis dibuat terasa najis gitu ya, karena udah nggak kudus lagi ketika dilakukan tidak sesuai dengan prosedur firman Tuhan. Ketika kita melakukan seks sebelum menikah, sebenarnya itu adalah dosa, bukan hanya pelanggaran terhadap kekudusan, tapi itu dosa yang merusak, dosa yang menghancurkan diri orang itu sendiri. Kalian ingat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 20. "Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia." Jadi firman ini berkata bahwa orang yang mengikat dirinya dengan orang lain, perempuan cabul aja contohnya, misalnya kalau kayak orang belum menikah pengen nyoba-nyoba sama cewek-cewek yang dijual gitu ya, yang anggapan mereka cuman jajan atau nyoba-nyoba aja, itu sebenarnya dia udah mengikatkan dirinya pada pribadi lain. Dan ketika dia mengikatkan dirinya, itu berarti terjadi ikatan teman-teman, dan bukan cuma masalah tubuh, ketemu tubuh bersatu dengan tubuh, tapi lebih dalam daripada itu, yaitu jiwa, ketemu dengan jiwa, roh, terikat dengan roh. Masalah orang itu masuk ke dalam kehidupan Anda, pergumulan orang itu masuk ke dalam kehidupan Anda, segala sesuatu yang terjadi di dalam diri orang itu juga tertransfer dalam diri Anda gitu loh. Ngerinya tuh sebenarnya kayak gitu. Bayangkan aja Anda kehidupannya baik, dari keluarga baik-baik misalnya ya, kemudian salah pergaulan, terjebak dengan seorang pria, tidur dengan dia dalam satu malam. Pikir kita mungkin di dunia ini seperti seolah-olah kelihatan nggak masalah, cuma satu malam, sekali-sekali aja. Tapi sebenarnya Anda sudah tertransfer dengan dia, dia sudah tertransfer dengan Anda. Masalah-masalah dia, kehidupan-kehidupannya dia, itu masuk ke dalam Anda. Jadi disebut di sini, dikatakan siapa yang bersetubuh dengan seseorang, dia mengikatkan dirinya pada orang itu. Tetapi jika kita bersatu dengan Tuhan, kita menjadi terikat atau satu roh dengan Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Firman Tuhan katakan jauhkan. Jadi nggak usah dekat-dekat. Kalau zaman sekarang mungkin film-film, musik,
pakaian yang seksi gitu ya dalam bentuk model-model tertentu, kemudian banyak hal ya, dance, itu semuanya kayak ada hubungannya gitu dengan seks gitu kan. Kita bisa akses di internet film-film tentang percabulan, dan kalau kita nonton aja, dengerin aja, sebenarnya kita sudah mendekatkan diri kita dengan percabulan. Karena ketika kita nggak jaga hati, nggak jaga pikiran, kita akan timbul teman-teman keinginan-keinginan untuk berbuat cabul itu, timbul pikiran-pikiran yang lust, yang nafsu itu gitu. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, kata firman Tuhan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Jadi seperti orang mencuri, orang ya membunuh sekalipun ya, berbohong, dia melakukan itu tuh di luar dirinya gitu buat orang. Tapi kalau Anda berbuat cabul itu di dalam diri Anda bersetubuh dan terikat. Jadi perzinahan, percabulan itu dosa yang mengikat, yang merusak. Ada beberapa dosa yang seperti itu jenisnya teman-teman, dan dosa itu seperti okultisme itu mengikatkan diri pada roh-roh jahat ya, perzinahan, percabulan tadi, dan dosa yang mengikat lainnya adalah menyimpan akar kepahitan. Saya udah sharing tentang hal itu di video ini, kalian bisa tonton. Jadi dosa-dosa ini dosa-dosa yang kalau kita lakukan langsung celah itu terbuka lebar untuk iblis masuk dalam kehidupan kita dan menghancurkan kita. Sehingga orang yang terikat dosa-dosa seperti ini tuh kalau pelepasan biasanya ntar manifestasi yang teriak-teriak yang apa, karena udah terikat secara mendalam gitu. Makanya dosa yang paling menghancurkan sebenarnya ketika kita melakukan dosa percabulan dan perzinahan, karena itu terjadi di dalam diri kita. Firman Tuhan berkata demikian. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saya pengalaman sendiri ya, saya kan dulu juga pernah pacaran sama suami saya sebelum saya menikah. Jadi saya pacaran sama suami saya tuh 3 tahun, dan emang pergaulan kita tuh pergaulan yang baik ya, karena sama teman-teman seiman. Tapi ketika kita mojok-mojok sendirian juga mungkin ada pikiran-pikiran negatif, sehingga kita juga ada jatuh-jatuh ke dalam dosa percabulan, tapi enggak sampai bersetubuh gitu. Saya jujur aja, dan saya tahu bahwa di Indonesia juga pergaulannya juga seperti apa gitu, sehingga banyak yang zaman dulu aja yang bersetubuh udah banyak gitu, apalagi yang sekarang mungkin gitu ya. Tapi saya mau kasih pesan buat teman-teman, semakin kita menjaga hubungan kita kudus dengan pasangan kita, kita masuk ke dalam pernikahan itu semakin indah gitu loh. Itu yang saya alami gitu. Ketika saya dengan suami saya memang nggak pernah saling menyentuh di dalam bersetubuh gitu ya, saya merasa pernikahan saya diberkati. Dan ketika kami juga pernah melanggar hal-hal yang seperti misalnya ciuman atau hal lain, itu tuh ada efeknya gitu loh buat pernikahan kita, efek negatifnya. Jadi kalau laki-laki yang baik, dia akan menjaga perempuannya supaya dia benar-benar menyentuh perempuan ini kudus sampai di pernikahan aja gitu. Sekalipun itu ciuman atau apa ya, kegiatan nafsu lainnya. Karena di dalam pacaran yang lebih baik itu ketika kalian pacaran, kalian saling mengenal, kalian explore karakter aja gitu. Banyak datang ke persekutuan, gimana cara dia nanggapin masalah ketika ikut camp bareng, camp persekutuan. Karakter-karakternya kelihatan ketika dia di dalam keluarganya. Explore diri kalian dan saling observasi satu sama lain gitu. Kalau emang kalian menemukan kalian nggak cocok satu sama lain, lebih baik enggak, karena lebih baik single daripada maksain diri dengan orang kemudian menikah. Karena pernikahan itu kan seumur hidup ya teman-teman, dan kalian terikat dengan orang itu seumur hidup. Sekali lagi, percabulan itu apapun bentuknya itu adalah nggak disetujui di dalam kebenaran firman Tuhan ya, itu dosa. Dan ketika kalian udah bersetubuh dengan seseorang, walaupun kalian pikir itu cuma 1 malam, 1 hari, 1 kali, dan nggak lagi, tapi itu tetap yang namanya kalian udah melanggar kekudusan, dan itu merusak gitu loh. Karena itu terjadi di dalam diri kalian, kalian sudah terikat secara roh dengan orang itu. Bayangkan aja kalau perempuan melakukannya dengan banyak pria ya, berapa kali dia terikat, tertempel dengan pria itu, kemudian terlepas, ikat, lepas, nempel lagi, lepas, sampai berganti-ganti pasangan.
dan banyak pasti masalah orang udah tertransfer ke dalam diri dia, tambah hancur dan tambah kacau kehidupannya gitu. Itu sangat mengerikan sebenarnya. Jadi anak muda, buatlah batasan-batasan pergaulan kalian, jangan mau terlalu dekat. Sekarang ini film-film atau apa ya, cerita-cerita, novel, buku-buku yang kalian baca, itu semua juga harus ada batasan gitu loh. Jangan sampai ketika kalian baca-baca itu, ntar kalian jadi punya imajinasi indah, dan itu bisa mendatangkan keinginan yang kuat. Dan ketika keinginan itu dibuahi karena ada kesempatan, terjadilah gitu. Jadi kalau kita punya chemistry dengan orang, cuma suka dengan orang itu wajar, karena kita kan manusia yang bisa suka dengan orang. Cuman karena kita anak-anak Tuhan, buatlah standar-standar yang tinggi untuk pasangan hidup kalian. Seperti kalian juga semakin memperbaharui diri supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan, demikian juga kalian inginkan standar yang sama juga dimiliki oleh pasangan kalian. Matius 15 ayat 19-20, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, itu firman Tuhan mengajari kita untuk kita menjaga hati kita, karena dari hati itu timbul segala pikiran jahat. Jadi jangan isi hati kalian dengan hal-hal yang las, yang nafsu, kayak akses internet, Instagram kalian isinya foto cewek-cewek semua, atau cewek punya Instagram fotonya cowok-cowok Korea ganteng-ganteng, tapi padahal kalian memuaskan mata atau pikiran kalian dengan hal itu, tapi itu sebenarnya terekam di bawah alam bawah sadar kalian. Jadi ketika kalian ketemu cowok ganteng, kalian cuma bisa lihat gantengnya aja, nggak bisa lihat lagi karakternya, kayak buta gitu. Oh ganteng, terus langsung buta, terus dianya nakal, dianya cuek sama kalian, dianya jahat, kalian nggak peduli karena udah buta aja gitu. Kan ada tuh istilah cinta itu buta, ya mungkin karena emang orangnya mengisi pikirannya dengan hal-hal yang salah gitu. Jadi hatinya diisi dengan bukan dengan firman Tuhan, bukan dengan kebenaran-kebenaran, tapi dengan hal-hal yang memang membawa dia kemudian membuahi perbuatan-perbuatan itu, sehingga muncullah dosa, timbullah dosa karena akibat dari perbuatannya tadi, dan perbuatan itu akibat dari pikirannya tadi. Saring pikiranmu. Jadi semua yang di dalam pikiran kita tuh pusatnya teman-teman. Karena ketika misalnya ya seorang cowok ngelihat cewek satu kali aja seksi nih, itu sebenarnya nggak dosa karena dia nggak sengaja ngelihat itu. Tapi ketika second sight, tatapan kedua, itu adalah pilihannya dia. Jadi dosanya ketika tatapan kedua itu. Jadi kalau kita punya apa ya, boundaries gitu, kayak punya terbiasa punya penguasaan diri, kita akan gampang untuk peka. Oh iya, aku nggak boleh lihat lagi yang kedua gitu, karena kita punya boundaries gitu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang Tuhan ingin kita pikirkan dalam kehidupan kita. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci. Mungkin itu terdengarnya kuno, mungkin Anda terlihatnya nggak up to date, terlihatnya nggak keren, atau Anda nggak masuk ke dalam pergaulan, ditolak karena Anda terlalu lugu dan polos. Padahal hal yang kayak gitu tuh hal-hal yang luar biasa di zaman sekarang. Karena jujur saya sendiri, saya orang yang pertama kali pacaran sama suami saya dan pertama kali saya menikah sama suami saya. Jadi maksudnya saya memulai hubungan ya sama suami saya aja, saya nggak pernah pacaran sebelumnya. Dan kemudian saya masuk ke dalam pernikahan kudus dengan suami saya, dan saya merasa pernikahan saya tuh diberkati, indah gitu, karena saya suka orang anggap saya dulu polos, lugu. Giliran teman-teman saya nonton film porno gitu ya, mereka nggak mau ngajak saya, katanya kamu nggak, masih kecil, anak kecil nggak tahu apa-apa. Ya saya bersyukur gitu, dianggap anak kecil, dianggap polos, biarin aja, yang penting kita di hadapan Tuhan. Dan saya merasa sedih malahan ketika lihat kehidupan teman-teman saya ada yang macam-macam gitu ya, karena kan mereka ngisi pikirannya dengan tontonan-tontonan yang nggak benar, bacaan-bacaan yang nggak benar. Jadi apa yang mereka tonton, mereka baca itu, ketika ada kesempatan dan hasrat itu tinggi banget, terjadilah gitu loh. Jadi jangan sampai anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa-dosa seperti ini untuk kesenangan sesaat, tapi efeknya seumur hidup buat kalian.
Nah, dari tempat ini banyak banget orang yang apa ya? Seperti di sana tuh ada orang lagi menikah, salah. Ada orang yang sedang apa sih namanya? Sedang ngambil pose untuk pernikahan mereka gitu ya. Jadi Eiffel itu tempat mungkin orang menyatakan cinta dan hal yang romantis tuh banyak di sini gitu. Jadi saya senang aja bisa sharing hal-hal ini ke kalian supaya kalian juga bisa menemukan seseorang yang tepat kelak buat yang single nih. Karena semua itu datangnya dari Tuhan, teman-teman. Tuhan yang bisa mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Dan saya rindu sekali setiap anak-anak Tuhan menjaga kekudusannya dan menghargai pernikahan. Karena seks itu ketika kita udah nikmatin di dalam pernikahan itu menjadi sangat indah gitu. Karena Tuhan sendiri yang disenangkan dengan apa yang kita lakukan itu. Bukannya karena Tuhan suka nonton kita ngapain, enggak ya. Tapi karena emang itu diciptakan Tuhan untuk menjadi entertain di dalam pernikahan yang kudus gitu. Jadi saya dan suami saya bersyukur kita bisa dapat berkat yang maksimal. Enggak cuman seks, teman-teman. Seks itu cuman apa sih di dalam pernikahan? Cuman sedikit kenikmatan, tapi yang lain-lain tuh lebih banyak gitu. Kayak kita punya ikatan roh satu sama lain, saling mengisi di dalam kekurangan-kekurangan kita. Gimana cara kita menghadapi masalah bersama-sama dan melihat masalah itu selesai karena pertolongan Tuhan. Banyak hal-hal indah lainnya, pikiran-pikiran yang sama, visi-visi yang sama tentang pekerjaan Tuhan, tentang membesarkan anak-anak, tentang gimana kita saling mengingatkan untuk punya karakter-karakter yang benar di hadapan Tuhan. Itu semua hal-hal yang indah gitu di dalam pernikahan. Dan saya rindu banyak sekali anak-anak Tuhan juga di luar sana bisa menjaga dirinya kudus sampai kepada pernikahan. Dan buat kalian yang mungkin udah jatuh duluan, stop lakukan itu, datang kepada Tuhan. Masih ada kesempatan, selalu ada kesempatan. Karena saya juga banyak ketemu dengan orang-orang yang sudah jatuh, dia jujur aja di hadapan Tuhan dan Tuhan pulihkan gitu. Karena Tuhan tuh bisa membuat Anda menjadi baru lagi dan benar-benar ciptaan baru. Walaupun mungkin Anda merasa sudah rusak, berdosa, hancur dan apapun tuduhan-tuduhan itu, Tuhan bisa buat Anda menjadi ciptaan baru, ciptaan yang benar-benar baru, tidak rusak, tidak pernah seperti tidak pernah punya masalah. Anda menjadi ciptaan yang benar-benar baru, diperbaharui di dalam Tuhan. Dan Anda juga akan ketemu dengan orang yang Tuhan persiapkan dalam hidup Anda, sehingga nanti Anda akan membangun keluarga dengan dia dan menjadi keluarga yang diberkati, menjadi berkat untuk banyak muda-mudi di luar sana supaya juga bisa menjaga hidup berkenan. Dari pengalaman apapun dalam kehidupan kita, Tuhan dapat membuat itu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Kira-kira itu aja yang saya mau sharingkan ya, tentang menemukan pasangan atau menjaga hidup kita kudus di depan Tuhan, karena Tuhan sendiri adalah kekasih yang sejati buat jiwa kita. Sekalipun kita single, nggak tahu sampai kapan, percayalah Tuhan itu udah cukup sebenarnya buat kita, daripada kalau kita memaksakan diri menikah dengan orang yang salah. Saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang, karena pernikahan itu nggak gampang, teman-teman. Sekalipun saya sama suami saya, kami anak-anak Tuhan, bukan berarti kami nggak pernah bertengkar gitu. Pernikahan itu nggak gampang, lebih-lebih kalau kalian menikah dengan orang yang salah. Kalau kalian beli baju salah, kalian mungkin nyesel satu hari gitu ya, karena setelah pulang ke rumah besok bisa beli lagi kalau ada uang. Kalau kalian potong rambut ke salon dan dipotongnya salah, itu penyesalan yang beberapa bulan, karena rambut masih bisa panjang beberapa bulan kemudian, tapi harus nunggu dan menyesal sampai beberapa bulan gitu ya. Tapi kalau sampai kalian salah menikah, kalian akan menyesal seumur hidup, karena pernikahan itu seumur hidup. Jadi seumur hidup itu gimana, teman-teman? Kalian menikah salah ketika usia 28 tahun misalnya, dan kalian akan meninggal misalnya di usia 90. Jadi dari 28 sampai 90 kalian akan dengan orang yang sama, orang itu tambah tua, mungkin orang itu punya kekurangan-kekurangan, mukulin, atau malah ada yang bisa sampai mau membunuh dan sebagainya. Tapi kalau kita seorang Kristen, kita nggak bisa minta bercerai, kita harus menanggungnya gitu loh. Ya saya nggak tahu lagi ya kalau ada cerita kalau berzinah lalu dia bisa minta bercerai, itu ada juga sih kasus gitu. Tapi mungkin lain waktu aja saya sharing, karena biar nggak terlalu panjang. Kayak saya mau fokus ke tadi, kita harus menjaga kekudusan, karena perzinahan, percabulan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tidak akan masuk ke dalam kerajaannya orang-orang yang melakukannya. Itu aja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.